Materi model sales funneling based online saya buat secara khusus untuk mengawali teman-teman yang berencana maksimalkan WhatsApp marketing untuk memperbesar closing. Nah, kita mulai ya. Materi ini bagus banget buat teman-teman, terutama ketika teman-teman memfokuskan jualan via WhatsApp. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu sales funneling? Sales funnel atau sales funneling dikenal dengan sales pipeline atau tahap perjalanan sebuah bisnis untuk mendapatkan penjualan. Nah, poin ini penting sekali untuk teman-teman ketahui bahwa proses sales funnel dimulai dari ketika kita mengundang traffic, mendapatkan kontak, dan mengubah kontak menjadi prospek. Akhirnya ada transaksi atau close the deal. Nah, buat teman-teman yang memproses atau membuat sales funneling di WhatsApp, saya akan coba jelaskan poin-poinnya lebih detail. Sehingga ketika teman-teman nanti akan menggunakan WhatsApp untuk jualan, kita paham apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, apa manfaatnya sales funneling? Sales funneling bertujuan untuk merencanakan hasil penjualan serta mempersiapkan agar rencana tersebut berhasil. Poin pentingnya apa di sini? Poin pentingnya adalah teman-teman tidak bisa mempersiapkan agar closing berhasil dan penjualan berhasil kalau kita tidak membuat sales funneling. Kenapa? Sales funneling adalah sebuah plan atau perencanaan atau settingan. Sehingga kalau kita mau menghasilkan jualan segini, maka persiapannya juga harus segini. Nah, buat teman-teman yang mempersiapkan sales funneling, yuk kita pelajari bagian dan proses funnel berikut ini. Proses sales funneling dasar. Saya pernah bahas materi ini di buku cara closing setiap hari, rahasia closing setiap hari. Saya mulai dari bagian yang paling sederhana. Funneling atau corong itu dimulai dari leads, kemudian buyer, kemudian reseller. Sebenarnya banyak sekali modeling sales funneling di jagat marketing ya, tapi saya coba sederhanakan supaya teman-teman bisa paham. Dimulai dari leads atau calon pembeli, kemudian buyer, kemudian reseller. Artinya apa? Artinya kalau kita mau memperbesar reseller atau membesar buyer, maka kunci penting yang perlu kita kembangkan dan besarkan adalah leads atau calon pembeli. Nah, di dalam konteks dikejar closing dari WhatsApp adalah kalau kita mau besar closing dari WhatsApp, maka leads-nya harus gede, atau list kontaknya harus gede, atau calon prospeknya harus besar. Kalau calon prospek tidak besar, maka closingnya nggak begitu besar. Saya akan coba jelaskan dalam konteks yang jauh lebih detail sehingga corong sederhana ini bisa kita kembangkan. Oke, kalau teman-teman lihat, saya ada bagan yang saya sudah persiapkan secara khusus. Ini juga saya bahas di buku Banjir Orderan Model WhatsApp. Saya bagi dalam 3 poin, 3 bagian, 3 bagan. Oke, sebelah kiri sumber calon prospek. Sebelah tengah, di bagian tengah ada membangun database, dan di bagian terakhir atau bagian kanan ada konversi penjualan. Nah, buat teman-teman yang kebingungan, saya akan coba jelaskan prosesnya dari awal ya. Yang pertama, bagian kiri itu adalah sumber calon prospek. Itu ada paid traffic, ada free traffic. Ada sumber berbayar, paid berbayar, atau free traffic atau traffic yang gratisan. Kemudian, dari sana kita bisa membangun database, list building WhatsApp atau grup WhatsApp. Tapi kali ini saya akan fokus ke list building WhatsApp. Dari sana saya bisa, atau kita bisa, teman-teman bisa mengkonversi penjualan. Nah, kunci pentingnya dari mana? Ada di tengah, di membangun database. Semakin besar database-nya, semakin besar konversi penjualan. Bagaimana mas penjelasannya? Oke, kita mulai dari poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3. Oke, di bagian ini ada prosesnya ya. Kalau teman-teman lihat ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Itu ada gambar panahnya. Nah, panah ini berproses dari kiri ke kanan. Sehingga orderan itu bisa terjadi kalau kita punya sumber calon prospek, kita punya database yang besar, kemudian kita akan mengkonversinya mereka. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian funnel itu kan ke bawah ya. Kalau saya bikin funnel ke samping, tujuannya biar lebih detail ketika saya menjelaskan prosesnya. Nah, sumber calon prospek ini akan menjadi langkah pertama, akan jadi gerbang awal untuk membangun database. Di video-video sebelumnya atau video setelah ini, teman-teman bisa melihat bahwa untuk membangun database kontak WhatsApp, teman-teman membutuhkan sumber calon prospek paid dan sumber calon prospek free atau gratisan. Nah, dari situ teman-teman harus mengambil database kontaknya. Kenapa?
Karena untuk bisa menghasilkan closing terus-menerus, kita harus punya kontak konsumen. Kita punya database konsumen. Nah, itulah kunci pentingnya WhatsApp. Membangun database. Makanya di bagian kotak tengah ini adalah cara penting kalau teman-teman menghasilkan closing demi closing di WhatsApp. Baru kemudian konversi penjualan. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama, buat teman-teman untuk membangun calon prospek, teman-teman membutuhkan free dan paid. Oke. Nah, bagaimana Mas Hermas dari free dan paid itu bisa kita punya database yang besar? Bagaimana kita bisa punya kontak yang besar? Nah, ada satu teknik yang namanya memberikan lead magnet atau mempersiapkan lead magnet. Apa itu lead magnet? Lead magnet itu adalah sesuatu yang kita lemparkan ke konsumen atau prospek atau calon kontak kita supaya mereka mau menyimpan kontak kita. Supaya mereka mau menyimpan database kontak kita. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menyimpan database kontak kita, mereka tidak bisa kita broadcastkan. Mereka tidak bisa menerima penawaran kita. Nah, lead magnet itu ada apa aja? Lead magnet, yang namanya magnet penarik ya, itu ada macam-macam. Kalau saya berikan contoh di sini adalah ada gambar ebook gratis 5 kunci jago jualan untuk reseller. Nah, ini lead magnet yang saya buat untuk proses rekrutmen reseller. Nah, buat teman-teman yang mungkin berjualan fashion, lead magnetnya adalah 3 langkah menggunakan 3 langkah tutorial hijab, atau teman-teman yang berjualan madu mungkin atau jualan herbal adalah 5 video melangsingkan perut menggunakan herbal apa kayak gitu. Nah, itu lead magnet. Nah, ketika teman-teman melempar itu, mereka akan men-save database kontak teman-teman, data kontak teman-teman, nomor teman-teman, baru mereka bisa mendapatkan atau menerima file yang kita akan berikan. Itu namanya lead magnet. Kemudian, setelah kita sudah punya database yang besar, kalau kita sudah punya lead magnet dan kita menarik database mereka, database kontak konsumen, kemudian kita harus mengkonversi penjualan mereka. Nah, konteks mengkonversi itu menggunakan beberapa teknik. Misalnya info penawaran, info promo, teknik copywriting, headline, terus diskon, atau berbagai macam cara. Tujuannya adalah dari list building WhatsApp yang kita sudah bangun, dari kontak besar yang sudah kita develop atau sudah kita kumpulkan, mereka harus kita tawarkan, kita harus memberikan penawaran. Tujuannya satu, agar dari calon prospek, dari database, terkonversi menghasilkan closing atau menghasilkan transaksi. Kebayang ya? Nah, proses funneling ini berproses sequential atau berproses satu demi satu. Untuk bisa menghasilkan penjualan, hasilnya perlu ada transaksi penawaran. Untuk bisa menghasilkan penawaran, teman-teman perlu memberikan lead magnet. Untuk punya lead magnet yang besar dan membangun database, teman-teman perlu mempersiapkannya. Mulai dari calon prospek dan bangun database. Kemudian, kalau teman-teman lihat di gambar terakhir ini, saya sudah siapkan. Proses gambar ini dimulai dari kiri, tengah, ke kanan. Proses ini dimulai dari paid traffic, diberikan lead magnet. Kemudian ada list building WhatsApp atau grup WhatsApp. Itu membangun database. Lalu berikan info penawaran. Dan dari penawaran itu yang sudah teman-teman buat, lalu konversi untuk menghasilkan penjualan. Nah, proses funneling ini perlu dilakukan dengan konsisten. Tujuannya satu, agar proses penjualan teman-teman bisa terus-menerus membesar, bisa grow up, bisa semakin besar, sehingga closing terus-menerus. Apa yang saya lakukan hingga saya bisa punya 30.000 database kontak WhatsApp? Saya melakukan proses funneling dengan konsisten. Saya lakukan setiap hari. Saya membangun tim untuk mengonversi, saya bangun tim untuk menggrab database kontak, saya perbesar paid traffic, saya besar paid traffic. Lalu buat teman-teman untuk praktekannya, saran saya gunakan sales funneling ini dengan konsisten. Yuk kita praktek, dan saya berharap teman-teman ketika sudah mempraktekkan, teman-teman kebayang dan bisa menghasilkan closing demi closing. Nah, materi ini hanya bagian awal. Teman-teman perlu memadukan proses funneling ini dengan teknik promosi, headline, dan berbagai macam teknik promo yang akan saya jelaskan dan Mas Irwan jelaskan di file-file berikutnya. Semoga bagian ini bermanfaat dan saya berharap teman-teman praktek dan gunakan teknik ini secara konsisten. Semoga bermanfaat. Yuk kita praktek.